Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Qurratu Ayunin dengan NIM 2301163 dari KPI kelas E. Saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi dan pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani. Biografi Jamaluddin Al-Afghani. Nama lengkap Jamaluddin Al-Afghani adalah Jamaluddin Al-Afghani As-Sayyid Muhammad bin Safdar Al-Husaini. Gelar Sayyid menunjukkan bahwa beliau berasal dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau dilahirkan pada tahun 1838 dengan dua versi tempat kelahiran yang berbeda. Menurut pengakuannya, beliau dilahirkan di Asadabad dekat Kanar, wilayah Kabul, Afghanistan. Menurut pendapat yang lain, Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad dekat Hamadan, wilayah Persia. Menurut Majid Hari, Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Asadabad, Persia. Kemudian hijrah dengan keluarganya ke Qazwin dan kemudian ke Teheran. Di situ beliau belajar di bawah asuhan Aqasid Shadiq, teologi Syiah yang sangat terkemuka di Teheran pada saat itu. Jamaluddin Al-Afghani dikenal dengan seorang yang banyak melakukan pengembaraan. Dari Teheran, beliau pindah ke Al-Najd di Irak, pusat studi keagamaan Syiah. Disitulah beliau menghabiskan waktunya selama 40 tahun sebagai murid Murtado Al-Ansori, seorang teologi dan sarjana yang terkenal. Pada tahun 1853, beliau melawat ke India. Di sana, beliau diperkenalkan dengan studi ilmu-ilmu Eropa. Di waktu selanjutnya, beliau melakukan perlawatan ke berbagai negara di dunia, seperti Hijaz, Mesir, Yaman, Turki, Rusia, Inggris, dan Prancis. Salah satu yang paling berkesan dari perjalanannya ini adalah kunjungan ke Mesir pada tahun 1869. Dan di negeri ini, beliau memulai memunculkan pemikiran pembaruan. Perjuangan dan pengembaraan Jamaluddin Al-Afghani berhenti sampai menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1897 Masehi. Ia dimakamkan di Nisatan di Istanbul. Pada tahun 1945 Masehi, jenazahnya dipindahkan ke Afghanistan dan dimakamkan di Kabul. Gagasan politik Jamaluddin Al-Afghani. Dari berbagai pengembaraan di negara-negara Islam yang dilakukan, ternyata Jamaluddin Al-Afghani menemukan pengalaman pahit yang mengharuskan melakukan perubahan, yaitu dunia Islam sangat didominasi dengan pemerintahan yang otokratisme dan absolutisme. Pemerintah seakan menjalankan kekuasaan tanpa ada kontrol dari konstitusi yang dapat merusak berbagai sistem dan tatanan yang tentunya dapat merugikan warga secara umum dan umat Islam secara khusus. Bahkan pemerintah tidak mau membuka diri dalam melakukan musyawarah pada level pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diambil dapat memperkuat posisi pemerintah. Gagasan yang diambil oleh Jamaluddin Al-Afghani banyak melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan orientasi pemikiran yang lebih baik. Jamaluddin Al-Afghani menilai bahwa kekuatan suatu negara hanya bisa kokoh apabila masyarakat dapat bersatu. Menurutnya, imperialisme bangsa-bangsa barat sangat berbahaya dan mengancam umat Islam. Penyakit absolutisme dan despotisme dapat menggerogoti masyarakat, sehingga tidak mampu bangkit dari penjajahan. Akibat yang ditimbulkan dari penyakit itu, umat Islam selalu berpikir mundur, bahkan lebih percaya kepada bid'ah, tahayul, serta hurafat. Untuk mengobati penyakit itu, Jamaluddin Al-Afghani menggerakkan rakyat supaya mengadakan revolusi dan perombakan terhadap pemerintah kolonialisme dan imperialisme barat. Di samping itu, Al-Afghani berusaha memperbaiki akidah Islam yang sudah rusak dengan cara kembali kepada ajaran yang sebenarnya. Tujuan yang ingin dicapai dari imperialisme barat bukan hanya ingin menguasai pemerintahan menjadi absolutisme, akan tetapi lebih jauh dari itu. Mereka ingin mengubah keyakinan masyarakat menjadi materialisme. Gerakan pemikiran Jamaluddin Al-Afghani selalu berorientasi pada salafiyah untuk mengembalikan kejayaan umat Islam. Menurutnya, umat Islam harus meneladani orang-orang terdahulu
seperti pada masa kejayaan Khulafaur Rasyidin, karena mereka murni menjalankan ajaran agama tanpa mencampur dengan paham khurafat yang dapat merusak akidah umat Islam. Jamaluddin Al-Afghani menyerukan supaya demokrasi kerakyatan diterapkan di Mesir, supaya pemerintahan dapat berjalan berdasarkan dengan konstitusi. Demokrasi kerakyatan merupakan perwakilan rakyat yang menyuarakan aspirasi rakyat yang anggotanya terdiri dari pilihan rakyat. Bagi Jamaluddin Al-Afghani, sangat tidak percaya dengan pemerintah di bawah kekuasaan asing, sebab semua kepentingannya akan selalu berpihak kepada penguasa, bukan berpihak kepada rakyat. Bahkan kekuasaan dapat menjadi alat politik mereka untuk mendapatkan keinginannya. Maka gagasan pemerintahan rakyat merupakan solusi yang ditawarkan oleh Jamaluddin Al-Afghani untuk memperbaiki situasi supaya semakin kondusif, supaya kekuasaan absolutisme dapat dilawan. Pemerintahan yang berorientasi pada kerakyatan akan memberikan keadilan kepada warga yang dapat mengatur tata kehidupan mereka secara damai. Al-Afghani menyadari bahwa kelemahan umat Islam karena mudah terpecah belah, sehingga Barat menemukan celah untuk mengambil kejayaan umat Islam. Maka usaha yang dilakukan adalah mengajak mereka supaya melakukan perbaikan secara internal, menghimpun kekuatan serta mengadopsi peradaban yang dimiliki oleh Barat. Alasan Jamaluddin Al-Afghani bangkit memperbaiki suasana yang tidak kondusif tersebut karena sistem pemerintahan yang terjadi tidak memberikan rasa keadilan kepada warga, sehingga berpeluang menjadi negara despotik. Maka suatu kewajaran kalau negara timur tidak menyatu untuk memberikan kebaikan dan pencerahan kepada warganya, karena disebabkan oleh negara barat masih mengikat sistem pemerintahan yang terjadi di negara-negara timur. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.